kita akan ke sektor telekomunikasi. Nah, ini yang menarik banget tuh TLKM. TLKM itu banyak banget yang nanyain kapan TLKM naik gitu, sampai ada yang gemes gregetan itu kirim pertanyaan di tanya saham IMTrade. Nanyanya tuh sampai gini, nanyanya sampai spesifik banget. Ini namanya orang detail. Tanggal berapa TLKM bakalan naik gitu. Untungnya pas dia nanya, hari itu juga naik nih. Tanggal 1 Oktober naik 7%. Nah, aku review dikit ya teman-teman ya. Aku review ke belakang dikit. Untuk TLKM ini kemarin aku ada ajak untuk di IMTrade beli itu sekitar 26 sampai 2680. Dan teman-teman ini juga masih akan sideways. Kalau Anda nanya apakah bisa dikasih kesempatan sampai ke 2550, kayaknya bisa nih. Ini bisa turun ke situ lagi gitu. Jadi ya dalam jangka pendek ini masih ada peluang untuk terkoreksi lagi untuk TLKM. Strateginya nyicil aja, investasi dan simpan untuk 5 tahun ke depan gitu. Dan perusahaan ini sangat bagus sekali ya. Jadi secara fundamental kalau aku lihat sih Pak, nanti mungkin bisa ditambahin ya Pak Angga ya. Aku melihat TLKM ini aku senang karena dia inovasinya tuh sebenarnya banyak banget ya. Pengembangan untuk data dan juga untuk IndiHome. Sekarang dia juga udah mulai membuka diri tuh. Dulu tuh kayak insecure gitu ya. Netflix nggak boleh masuk. Sekarang udah boleh gitu. Jadi kita semua happy dan itu juga memberikan dampak positif buat TLKM gitu. Nah tapi kemarin laporan keuangan di kuartal 2 dia masih turun nih gitu. Kalau Pak Angga, pendapat Pak Angga tentang TLKM ini gimana? Oke, TLKM ya. Mungkin saya singgung dikit secara telkonya secara umum dulu sebentar aja ya Miss Ellen ya. Habis itu kita masuk ke Telkom gitu ya. Ini memang telco juga untuk secara industri ya masih salah satu industri yang cukup baik di tengah pandemi ya. Secara kalau kita lihat secara dari data GDP sektor IT itu ya, telekomunikasi dan informasi itu masih membukukan kenaikan hampir 10% ya secara year on year. Jadi kalau tadi farmasi itu masih mampu bertahan kan karena memang kita ada di pandemi kesehatan, maksudnya krisis kesehatan ya sebenarnya. Kalau telco ini ya turunannya gitu, kenapa bertahan ya terutama karena pandemi ini ada kebijakan social distancing gitu kan. Jadi memang salah satu industri yang mengalami kita jadi sekarang semua serba digital lah ya ininya ya. Jadi salah satu yang meraup berkah lah untuk dari pandemi ini gitu loh ininya. Kalau misalkan mengenai TLKM ini ya mungkin sekalian kita ini ya memang Miss Ellen banyak menerima pertanyaan gitu, mungkin banyak yang mulai was-was gitu ya ininya. Kita pun di NH Korindo percaya sekali juga banyak gitu loh. Jadi buat teman-teman ini yang merasa was-was di saham Telkom ini ya kita tenang aja, nggak sendiri gitu ya. Banyak sekali kalau kita lihat ini menarik misalnya yang perlu dicermati, kenapa sih tiba-tiba jadi banyak yang pegang. Kalau kita lihat selama 3 bulan terakhir ini keluarnya dana asing di saham ini luar biasa sekali. Kalau misalkan kita buat teman-teman yang rajin mengikuti pergerakan asing ini ya, itu 3 bulan sekali ini hampir selalu mereka top net foreign sale lah ya ini ya bisa dibilang ya. Makanya sekalian ini jadi banyak teman-teman retail yang banyak gitu, semua pegang saham Telkom ya, apalagi semua mungkin berpikirannya adalah ini saham bagus gitu loh, kenapa enggak gitu loh, mereka kenapa turun terus tapi ininya gitu kan. Banyak yang mulai nyicil padahal memang kalau misalkan again lah ini yang kita perlu mungkin kita perbarui, yang ini yang banyak yang perlu kita latih di saham Telkom ini mungkin mindset kita tuh Miss Ellen ini ya. Again kalau untuk trading saya juga bingung gitu loh, kayaknya rasanya trading masa satu sahamnya lagi downtrend, 2 sahamnya lagi banyak dilepas asing, masa sih untuk trading gitu loh. Saya rasa juga pasti Miss Ellen mungkin dijewer kali murid-muridnya Miss Ellen gitu kalau misalkan ini ya. Tapi again kalau kita ngomongin untuk long term ya malah saya nggak takut gitu loh ini. Satu, Telkom masih saham market cap paling besar di Indonesia benar. Lalu untuk dividen masih rutin. Ibu Ellen kemarin bikin video tentang dukungan BUMN ya, itu masih BUMN Telkom yang akan pasti inilah dukungan pemerintah akan kuat lah. Masih leader di sektornya Telkomsel masih gitu loh ininya gitu kan. Jadi maksudnya ya kalau untuk long term ya maksudnya why not gitu loh ininya. Tapi memang dalam jangka pendek
dalam jangka pendek ya mungkin kemarin naik agak lumayan 7% ya ini ya, kirain wah ini mungkin banyak yang bertanya-tanya juga, wah udah mau reversal nih, tapi hari ini ya ternyata ya masih belum lah ya ininya ya. Kita sekarang udah ada di area harga terendah dalam 5 tahun terakhir gitu loh. Jadi kalau misalkan again kita mungkin mindsetnya yang harus diperbaiki. Kalau misalkan kita adalah mindset trader, ya memang saya agak kaget ya, memang lagi downtrend gini, saya juga kaget kenapa trading gitu loh ininya. Tapi kalau kita mindset sebagai investor ya justru malah menarik gitu loh, karena ini ya kita di area terendah lah dalam 5 tahun terakhir lah, 2.500 itu mungkin kita balik ke harga 2016 ya ininya ya. Jadi itu masih sangat menarik, fundamentalnya masih oke. Mungkin again yang saya mungkin soroti ya, mungkin memang kalau industri telco ini beda tadi sama industri farmasi, kan banyak yang cash rich ya, punya cashnya kaya ya. Tapi industri telco ini akan agak berbeda karena industri telco ini kan membutuhkan modal yang besar ya, atau belanja modal atau capex yang sangat besar, karena harus memperbaiki jaringan infrastruktur lah. Kita lihat mungkin 5-10 tahun yang lalu kita masih 2G, sekarang tahu udah 3G, 4G, sekarang udah mau lelang 5G gitu. Bayangin mereka harus keluar uang banyak sekali gitu kan. Sehingga memang kalau tadi saya banyak nyinggung kalau di sektor consumer goods itu kaya-kaya gitu, duitnya banyak ya, di telco ini rasio utangnya akan lebih besar gitu loh. Itu yang mungkin jadi agak sedikit inilah, memang tidak sesultan saham-saham farmasi tadi seperti KLBF Sido yang dananya besar ya. Ini di saat resesi memang kita kan memperhatikan tingkat hutang ya ini ya. Kalau misalkan saham-saham telekomunikasi gitu seperti Telkom ya hutangnya agak sedikit besar gitu. Habis itu ya makanya kalau misalkan ada pergerakan mungkin dalam jangka pendek itu masih turun ya wajar gitu loh. Mungkin orang mulai khawatir gitu ya ini, oh ini apakah hutangnya nggak mampu nih, apalagi kalau krisis itu kan, kalau kita berhutang di saat krisis itu kan luar biasa mengkhawatirkan gitu ya. Tapi again ya kalau kita dalam time frame-nya long term, again ini pertanyaan banyak orang sekali soalnya Miss Ellen ini ya, Telkom gitu, dan saya sebenarnya tersenyum kalau kita ini ya pasti akan makin banyak teman-teman investor retail, orang itu asingnya dijual terus gitu kan, otomatis memang pasti kepemilikan investor retail lokal itu akan sangat banyak sekali gitu. Tapi kalau kita percaya untuk melihat fundamental jangka panjang sih masih bagus. Di Q2 pun tadi turun, tapi turunnya hanya tipis lah, hanya untuk profitnya hanya turun year on year tuh hanya minus 1%-an gitu ya ininya ya. Dan tadi saya bilang hutang sebenarnya masih cukup manageable lah ini ya. Mungkin debt to equity-nya di 0,6-an. Untuk kita ada mungkin kalau debt to equity itu untuk analis itu kurang ini ya, kurang fair lah ini ya. Ada rasio yang lebih fair itu mungkin kita hitung net debt gitu atau hutang bersih ya, atau orang ada nyebut kerennya gearing ratio gitu. Itu paling masih di 0,3-an gitu lah, masih sangat manageable gitu. Kalau dari valuasi tadi Miss Ellen udah singgung ya, memang lagi cukup jauh dari rata-rata sekarang di saya 14 kalian ya. Rata-rata 5 tahun terakhir itu 20-21 gitu loh. Jadi memang masih cukup menarik ya kalau kita lihat dari PBV lebih under value lagi gitu saham Telkom gitu. Jadi again mungkin Telkom ini pelajaran yang menarik untuk investor retail. Ini salah satu sebenarnya case klasik lah kalau untuk kayak Miss Ellen yang sudah cukup lama berkecimpung, sebenarnya udah nggak sekali lah ngeliat takut kayak gini gitu. Oh ini kenapa saham yang kayaknya bagus tapi banyak investor retail yang megang dan pada kok banyak yang was-was gitu harganya turun terus lah. Ini sebenarnya bukan hal yang baru sih, karena memang again price itu dalam jangka pendek tidak harus mengikuti fundamentalnya gitu loh. Price itu akan dalam jangka panjang mengikuti fundamentalnya gitu. Itu yang kadang-kadang again mungkin lesson learn dari Telkom ini ya, kita mindset kita mungkin yang harus banyak dilatih gitu ya. Apa kita memang komit lah kita sebagai investor atau sebagai trader gitu loh Miss Ellen, untuk menjawab kegalauan banyak teman-teman di TLKM Miss. Orang yang ngaku investor tapi harga saham naik dikit seneng, nggak naik stres. Kenapa? Karena orang yang kepengen jadi investor itu dia kepengen returnnya dalam jangka panjang gede dan malas mantau. Jadi ketika diiming-imingin kasih tahu investasi jangka panjang tuh enak loh, dapat cuan banyak loh, ratusan ribuan persen. 2008 Ellen beli CTRA 2013. CTRA-nya dari 100 jadi 1.600, wah enak ya kalau gitu ikutan aja deh investasi jangka panjang. Tapi mentalnya belum siap. Ketika dia memilih saham, pemilihan sahamnya juga
juga dia nggak tahu kenapa ini dipilih untuk investasi jangka panjang. Secara mindset investasi sendiri ataupun trading dia juga nggak tahu, makanya dia galau. Disitulah pentingnya edukasi ya teman-teman. That's why yang trade itu bukan cuma ngomong tentang referensi saham aja, tapi kita educate benar-benar. Karena kalau Anda ngikutin orang beli jual saham apa, Anda nggak punya conviction, tidak punya keyakinan di dalam diri. Nah, itu susah sekali. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat satu conviction atau keyakinan di dalam diri kita dalam berinvestasi mantap? Saya sempat beli HMSP kemarin, HMSP-nya sempat turun 10%, tapi tetap nyantai. TLKM juga. TLKM kalau aku sih baru beli kemarin ya, baru beli 2 hari yang lalu, itu benar-benar dapat di bawah. Nah, lebih tepatnya HMSP sih. HMSP ku waktu itu sempat turun sampai 10% gitu. Cuman panik nggak? Sama sekali nggak. Dan aku biarin aja gitu. Kenapa? Karena saya tahu apa yang akan terjadi ya. Taunya dari mana? Dari historical ya. Jadi pengalaman itu sangat matter sekali. Kalau kita tidak punya pengalaman, kalau Anda masih belum punya pengalaman, masih pemula, belajarlah dari pengalaman orang lain. Nah, bukan berarti saya di sini merasa pinter, enggak. Tapi saya juga banyak belajar dari Pak Angga. Aku juga belajar dari melewati krisis-krisis yang sebelumnya. Emang kenapa saya undang teman-teman riset-riset analis, bahkan pemilik fund manager, top management dari fund manager dan juga emiten. Sebenarnya sejujurnya selain Anda belajar, saya juga lagi belajar loh. Ya, oke. Mungkin kalau kalau operator tadi ya, untuk yang telekomunikasinya di bidang operator gitu ya, provider telco sih memang masih TLKM ya ininya ya. Tapi again ya XL dan ISAT pun juga pasti akan terkena imbas positif lah ya dari kebijakan social distancing ini ya. Tapi memang selain topik masih TLKM, mungkin EXL bisa dilihat ya ininya ya, mungkin masih ada yang menarik karena dia growth-nya masih cukup lumayan dan dia juga sekarang fokusnya hampir purely itu di data dan kuota lah. Untuk telepon, voice call gitu udah sangat sedikit lah EXL gitu loh. Jadi dia memang sangat berfokus di data dan juga dia juga mulai membuka diri tuh untuk tadi kan yang namanya Netflix, apa tuh namanya kan OTT ya. Sekarang kan kita bioskop tutup ya, kita sekarang nontonnya ya bioskopnya pindah ke rumah gitu loh. Mereka juga cukup agresif begitu mengadakan kerjasama. Jadi Excel juga masih menarik kalau menurut saya. ISAT mungkin ya agak masih menarik juga, agak mungkin ya pick berikutnya lah boleh dilihat ISAT gitu. Kalau kita untuk yang mungkin sedikit untuk yang bahas menaranya, ada waktu nggak misalnya mungkin untuk nyinggung sedikit aja gitu loh untuk menara telekomunikasi gitu. Oke, mungkin sedikit aja ya, ini sektor yang nyambung. Minta dibahas friend. Oke. Ada bilang friend nggak? Oke, again, ya memang friend biarpun kita nggak bahas, tapi akan ada yang nanya biasanya friend ya. Again mungkin friend secara fundamental juga masih agak struggling ya mungkin ya dari sisi company-nya ya. Memang mungkin kalau teman-teman bisa ini ya, harga sahamnya pun juga sangat volatile, lalu juga iya selalu ada isu ini ya, secara berkala mereka kan masih ada obligasi wajib konversi ya, seperti debt yang harus di swap menjadi equity gitu, sehingga jumlah saham beredarnya akan semakin besar gitu loh gitu. Memang dari segi fundamental yang mungkin oke lah, saya nggak bisa ini, tapi memang masih tertinggal lah mungkin dari big player yang lain ya. Tapi memang again gini aja, kita sih kan mungkin teman-teman muridnya Bu Ellen atau ya teman-teman IM3 juga kita sih nggak akan melarang ya, asal selama kita tahu kalau misalkan di friend itu ya, kalaupun kita trading ya di saham-saham yang pergerakannya lebih volatile ya, perketatlah untuk pasang ini gitu, trading system kita gitu, pasang manajemen resikonya diperketat gitu, level stop loss-nya gitu loh harus ini. Again soalnya kalau udah ngomongin friend gini, kita sih ngelarang beli saham sih nggak pernah ya ininya ya, paling kita bilang mungkin belum dulu gitu loh. Tapi again kalau memang masuk, pesan saya adalah ya paling ya jagalah batasi risiko kita gitu loh untuk saham friend. Paling kalau friend mungkin pesan saya sih itu aja sih Bu ya, karena memang dengan nature sahamnya yang lebih volatile gitu loh Miss Ellen. Oke. Tebik dan Tower ya Miss Ellen ya ininya ya. Oke, mungkin quick aja ya karena kita juga udah 1 jam lebih ini, karena seru sekali ini diskusinya nih Miss ininya. Mungkin Tower sama Tebik itu ini aja lah sebenarnya. Mereka kan ya
yang ya again salah satu yang meraup berkah ya. Jadi dengan kita tingginya permintaan data atau tingginya permintaan akses internet ini ya otomatis permintaan akan sewa menaranya akan jauh lebih tinggi ya. Ini yang sangat berdampak positif sekali dengan emiten-emiten menara seperti Tower sama Tebik ya ininya. Jujur kalau ini sebenarnya ini perusahaan dua mirip-mirip, tapi mungkin kalau dibilang topik itu mungkin TOWR ya untuk saat ini ya. Walaupun dua-duanya memang menarik, again yang harus mungkin ada risknya adalah karena ini mereka emiten yang bersifat infrastruktur sehingga tingkat utangnya memang tinggi ya ininya ya. Jadi jangan kaget gitu kalau misalkan mereka adalah karena terus butuh ekspansi jaringan ya untuk memperbaiki infrastruktur jaringannya, mereka akan cukup banyak berhutang gitu loh. Kalau memang karakteristik infrastruktur kan gitu butuh modal yang besar lah ininya lah. Tapi again mereka secara margin dan pertumbuhan masih sangat baik. Q2 kemarin itu di tengah pandemi masih menumbuh, dua-duanya masih naik ya, baik dari sisi revenue maupun net profit. TOWR naik 21% untuk revenue, profit masih naik 31%, which is sangat baik sekali gitu ya, consider kita di kondisi pandemi. Lalu untuk Tebik masih naik 13% pendapatannya, dan profitnya masih naik 33%, itu masih bagus sekali gitu ya. Again mungkin yang agak untuk TOWR itu cukup menarik ya, karena mereka itu sudah punya kontrak jangka panjang lah. Jadi mereka pendapatannya itu sampai 2023 itu sudah cukup terjamin gitu loh, karena mereka memiliki kontrak-kontrak dengan penyedia layanan operator telkom gitu. Sampai 2003 tuh masih ada 50 triliunan pendapatan yang bisa dibukukan di kemudian hari gitu loh. Jadi masih sangat menarik lah. Bayangin kita sudah diamankan lah istilahnya lah pendapatannya gitu. Lalu kalau mungkin bedanya ini ya yang membedakan TOWR sama Tebik itu mungkin rasio utang Tebik sedikit lebih besar ininya, ya agak cukup inilah, mereka cukup agresif sehingga mungkin TOWR yang punya room untuk ekspansi itu TOWR, karena mereka punya jadi Tebik lebih mature lah, sudah lebih mature, sedangkan TOWR untuk ruang ekspansinya masih lebih terbuka gitu, karena mereka dari segi tingkat hutang masih lebih menarik. Jadi mereka masih punya ruang lah untuk berekspansi gitu loh, untuk mencari pendanaan baru, untuk menambah towernya, karena sekarang ini bisnis tower ini ya sangat primadona sekali gitu loh, malah operator telekomunikasi yang malah berebut tower gitu loh. Makanya mereka berlomba-lomba untuk mengamankan jaringan menaranya gitu loh, berebutan menyewa gitu loh ininya. Jadi sangat menarik kalau dilihat secara valuasi tuh juga mahal itu, EV-nya tuh 5 kalian gitu loh. Memang karena ini industri ya inilah nggak akan turun lah, karena permintaan data ya kita cuma akan lihat akan semakin meningkat gitu. Kayaknya nggak akan turun ya. Ini kita udah di era semua apa-apa internet gitu ya, melalui digital lifestyle lah. Kita sekarang kita udah nggak pernah meeting lagi. Meeting ya kayak kita begini nih misalnya ya, bikin webinar ya via online gitu kan ini kan. Sekarang kita pindah dari nonton bioskop, sekarang kita melalui streaming OTT gitu kan ini ya kan. Itu ya saya rasa sih itu nggak akan ini kan kebiasaan yang akan berlanjut gitu ya untuk kedepannya gitu ya. Jadi memang kita mikir ini yang diuntungkan operator telco operatornya gitu, tapi sebenarnya ada lagi yang lebih diuntungkan lagi itu menaranya, karena malah operator ini berebut gitu loh untuk menyewa menara gitu loh, untuk jaringan pemancarnya lah gitulah. Jadi sebenarnya masih sangat menarik lah ininya untuk emiten tower ya, emiten menara telekomunikasi gitu loh ininya. Dan TOWR itu ya mungkin ini di belakangnya itu memang ininya di grup Jarum ya, mungkin grup yang dua-duanya. Kalau misalkan TBIG itu ada grup Saratoga ya, punyanya Bapak Sandiaga Uno. Kalau TOWR ya kita udah nggak usah diragukan lagi lah, untuk grup Jarum itu rata-rata sebaya itu bisnisnya sukses gitu ya ininya ya. Itu dua-duanya ini kan grup besar yang sangat berpengalaman sekali lah untuk mengelola emiten yang baik di capital market kita gitu. Jadi memang ya kadang-kadang kita suka lupa gitu kan, sibuk analisa apa, tapi yang jangan lupa itu memang kita berinvestasi dengan siapa, majority shareholder-nya itu siapa. Itu yang mungkin kadang-kadang investor ya bukan lupa lah ya, itu tidak diperhatikan lah, sibuk menganalisa teknikal, fundamental gitu loh. Tapi kadang-kadang memang
yang berpengaruh kalau kita pemilihan saham ya, kita mulai stock picking ya, kadang-kadang nggak ada salahnya juga kita lihat berinvestasi dengan siapa gitu, majority ownernya siapa gitu. Dan ini kalau dengan grup-grup besar itu kan, kalau grup Saratoga itu kan juga sudah cukup sukses gitu kan, ada MDKA punya mereka, ada Root emiten-emiten yang cukup sukses lah di pasar modal. Kalau grup Jarum ya udah nggak usah ditanya lagi, itu BBCA itunya gitu loh. Jadi ya itu menarik lah, dua saham ini di backup oleh grup yang cukup besar gitu loh. Jadi itu tambahan poin menarik lah ininya Miss Ellen dan teman-teman smart investor gitu. Oke, teman-teman semuanya, aku mau wrap up ya. Kita udah ngobrol kemana-mana, strategi investasinya gimana. Oktober aku bilang masih bisa berpotensi untuk terkoreksi. Perkiraan aku seminggu ini sideways, kalaupun IHSG turunnya ke level 4750 atau 4800-an. Ya, apalagi malam hari ini ada sentimen negatif, Trump kena corona. Nah, the worst scenario in Oktober itu di 4.500, dan ini dari aku ya, bukan dari NH Korindo gitu. Jadi kalau Pak Angga tadi lebih ke kuponnya 4.800 itu. Terus strateginya gimana? Masih 80% investasi, 20% trading. Manfaatkan koreksi, kalau ada koreksi pada saham-saham BCA, BRI, ICBP, KLBF. Aku rutin aja ya, perbankan BCA, BRI, BMRI, KLBF, ICBP, INDF, GGRF, KMSP, satu lagi aku lupa, Unilever, kemudian TLKM dan ASII. My favorite is BCA, kalau jatuh di 27.000 ambil aja, support di bawahnya lagi di 24.000, belum tentu kena bulan ini, jadi kalau dia turun di 27.000 ambil aja. BRI di 3.000. Kemudian ICBP sekarang juga masih mahal, tunggu aja koreksinya. Yang boleh beli saat ini adalah GGRM, HMSP, dan TLKM, itu murah. Nah, kalau untuk SIDO, TOWR, TBIG, itu second liner, kalau dari aku tidak melebihi 20% portfolio investasi jangka panjang. Nah, kalau saya pribadi melihat TOWR dan TBIG ini banyak banget ya institusi suka karena prospek jangka panjang, termasuk juga NH Korindo dan juga Pak Aga. Kalau saya pribadi, kenapa aku tuh suka banget dengan consumer good, karena saya melihat karakter masyarakat Indonesia ini ya, sebagian besar masyarakat Indonesia ini sangat ini ya, gimana ya, mereka tuh suka belanja gitu, dan yang dibelanjain apa sih sebenarnya ya, kebutuhan dasar gitu ya. Jadi SIDO aku suka, kemudian ICBP aku suka, teman-teman udah tahu itu. Cuma sekarang untuk ICBP valuasinya agak mahal. Kesimpulannya yang sekarang boleh dibeli masih sama view aku, GGRM, KMSP, TLKM, dan mungkin sedikit SIDO. Teman-teman, terima kasih udah bergabung. Follow Instagram NH Korindo dan juga Pak Angga. Terima kasih banyak. Pak Angga sekalian iklan nih Pak, Instagramnya Bapak apa nih? Oke, kita di @NH Sekuritas ya, Miss Ellen. Pokoknya ini pagamnya NH Korindo aja nih, mumpung ya boleh ya numpang dikit di channelnya Bu Ellen. Kita hari ini bareng dapat kesempatan yang sangat baik, teman-teman. Terutama kalau pasti yang follow channel Instagramnya Bu Ellen yang udah banyak banget lah followersnya, itu pasti juga bolehlah ikut follow kita juga di @NH Sekuritas, karena kita juga memberikan tiap hari ya, kita akan selalu post konten-konten pasar modal. Jadi saya yakin kan followernya Bu Ellen pasti smart investor yang sangat ya senang sekali lah ya mendapatkan informasi pasar modal. Silahkan di follow juga, sekali lagi @NH Sekuritas, dijamin nggak nyesel deh Miss Ellen. Pokoknya itu di situ juga ada informasi untuk pembukaan rekening investor ya, buat yang tertarik. Mungkin ini NH Korindo Sekuritas itu salah satu yang sifatnya adalah primary brokerage ya. Jadi kita melayani semua dari investor institusi sampai retail. Itu kita mempunyai riset yang kuat tiap hari, riset harian, mingguan, dan juga bulanan. Semua dikasih. Kita juga punya sistem online trading ya, namanya WinPro. Kalau misalkan belum familiar, silahkan dicoba. Itu bagus sekali, charting toolsnya lengkap, untuk fundamentalnya juga lengkap. Tapi untuk sementara kita follow aja NH Sekuritas, itu semuanya informasinya ada di situ kalau tertarik.